Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya David Gacedi, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari Jurnal Ekonomi Akuntansi, di mana yang berjudul Analisis Perencanaan Laba yang diharapkan menggunakan analisis CVP atau Cost Value Profit, di mana studi kasus ini dilakukan pada PT Unilever Indonesia Tbk periode tahun 2019 hingga 2021. Penulis dari jurnal ini adalah Lia Attahira Rusadi, Tiara Risonia Soman, dan Ratih Kusumastuti dari Universitas Jambi, di mana jurnal ini dirilis pada tahun 2023. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil analisis biaya volume laba dalam perencanaan laba yang diharapkan mempergunakan analisis biaya volume laba. Studi ini terlaksana pada PT Unilever Indonesia Tbk yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Subjek penelitian ini dilakukan kepada PT Unilever Indonesia dikarenakan memiliki banyak varian hasil dari produksinya. Studi ini mempergunakan metode penelitian deskriptif, sedangkan analisis dalam studi ini adalah analisis kuantitatif yang memuat hitungan cost value profit dan perencanaan laba. Analisis biaya volume laba akan dilakukan dengan menggunakan analisis break-even point, margin of safety, operating leverage, maupun analisis perencanaan target laba. Data yang dipergunakan berasal dari laporan keuangan laba rugi periode tahun 2019 hingga 2021 milik PT Unilever Indonesia Tbk. Pada analisis penelitian ini terdapat beberapa analisis, salah satunya adalah analisis titik impas atau break-even point, di mana yang pertama adalah dari hasil perhitungan laba kontribusi tahun 2019 dapat diketahui analisis titik impas dapat diketahui nilai titik impas dalam rupiah sebesar 28.546 miliar rupiah. Dalam hal ini, perusahaan pada tahun 2019 berhasil untuk menutupi semua biaya tersebut untuk mencapai titik impas. Margin kontribusi yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 51,32%. Perolehan margin kontribusi cukup baik karena melebihi nilai dari biaya tetap. Kemudian penjualan yang terjadi pada tahun 2019 sebesar 42 triliun lebih. Dari hasil perhitungan laba kontribusi tahun 2020, di mana pembahasan kali ini adalah berkaitan dengan laporan keuangan di tahun 2020, diketahui titik impasnya di angka 29 triliun lebih. Berarti perusahaan pada tahun 2020 berhasil untuk menutupi semua biaya tersebut untuk mencapai titik impas. Kemudian margin kontribusi yang diperoleh pada tahun tersebut naik sebesar 0,94% menjadi 52,26%. Kenaikan margin kontribusi ini disebabkan oleh penurunan biaya variabel tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya, dan perolehan margin kontribusi tahun ini juga baik karena melebihi nilai dari biaya tetap. Kemudian penjualan yang terjadi pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 42 triliun lebih. Dan di tahun terakhir yaitu tahun 2021 diketahui nilai titik impasnya sebesar 27 triliun lebih. Di tahun ini juga berhasil untuk menutupi semua biaya tersebut untuk mencapai titik impas. Margin kontribusi yang diperoleh pada tahun ini turun sebesar 2,63% menjadi 49,63%. Penurunan margin kontribusi ini disebabkan oleh penurunan biaya variabel tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Ditambah, tahun 2021 penjualan juga mengalami penurunan menjadi 39 triliun lebih. Meskipun begitu, perolehan margin kontribusi tahun ini cukup baik karena melebihi nilai dari biaya tetap. Kemudian analisis margin of safety dari hasil perhitungan menyatakan bahwa nilai margin of safety juga mempengaruhi rasio dari margin of safety itu sendiri, di mana PT Unilever Indonesia memiliki nilai serta rasio
dari margin of safety menurun secara beruntun dari tahun 2019 hingga 2021. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan, namun biaya yang dikeluarkan tetap sama, bahkan mengalami kenaikan yang juga berakibat pada nilai titik impas yang menjadi tinggi. Karena nilai margin of safety dari Unilever Indonesia semakin menurun, ini juga menggambarkan bahwa tingkat keamanan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya juga makin turun. Kemudian dari analisis operating leverage, nilai operating leverage pada PT Unilever Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2021. Dalam hal ini, PT Unilever Indonesia sudah mampu menghasilkan laba dari biaya tetapnya karena semakin banyak laba yang bisa dihasilkan pada tingkat biaya yang konstan, maka semakin tinggi juga operating leverage-nya. Kemudian dari analisis perencanaan laba, bahwa analisis untuk menentukan volume penjualan untuk mencapai laba yang diinginkan, di mana laba yang diinginkan oleh PT Unilever Indonesia untuk tahun 2019 hingga 2021 meningkat sebesar 10% dari penjualan. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa PT Unilever Indonesia mengalami penurunan laba tiap tahunnya mulai dari tahun 2019 hingga 2021 dan juga telah menetapkan besarnya perencanaan laba untuk tahun 2019 hingga 2021 sebesar 10% dari total penjualannya. Berdasarkan tabel di atas, meskipun perusahaan mengalami penurunan laba, tapi perusahaan berhasil melampaui target laba yang diharapkan. Ini berarti juga perusahaan mampu mencapai volume penjualan yang telah ditargetkan. Kesimpulan dari hasil review di jurnal ini yaitu berdasarkan data yang telah diperoleh dan dianalisis menurut berbagai metode yang ada dalam analisis cost value profit atau CVP, maka dapat disimpulkan bahwa PT Unilever Indonesia pada tahun 2019 hingga 2021 telah mampu melakukan penjualan yang melampaui nilai break-even point. PT Unilever Indonesia juga memiliki nilai serta rasio dari margin of safety menurun secara beruntun dari 2019 hingga 2021. Penurunan ini disebabkan oleh karena dari penurunan penjualan namun biaya yang dikeluarkan tetap sama, bahkan mengalami kenaikan yang juga berakibat pada nilai titik impas yang menjadi tinggi. PT Unilever Indonesia sendiri mengalami kenaikan pada operating leverage-nya dari tahun 2019 hingga 2021. Hal ini menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia sudah mampu menghasilkan laba dari biaya tetapnya. Tambah lagi, PT Unilever Indonesia sudah berhasil melampaui target laba yang diharapkan sebesar 10% pada periode 2019 hingga 2021. Oleh sebab itu, saran dari peneliti diharapkan penelitian ini bisa berguna baik bagi PT Unilever Indonesia dalam merencanakan laba di tahun berikutnya agar bisa mewujudkan laba yang diharapkan. Terlebih, PT Unilever harus bisa melampaui break-even point terlebih dahulu, lalu menjaga kestabilan dari nilai margin of safety-nya. Kemudian, PT Unilever juga perlu meningkatkan penjualan dan tingkat operating leverage-nya agar bisa mencapai laba yang diharapkan. Demikian paparan review hasil review jurnal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.